Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Sini ada 12 orang, seharusnya ada 15 orang. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah. Kalau masih ingat dengan Bapak? Alhamdulillah. Kalau masih ingat berarti tidak lupa ingatan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk doa dipimpin oleh Abi Yuda. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Cek suara Bapak kedengaran bagus? Ya, Pak. Alhamdulillah. Gambar Bapak jelas? Jelas, Pak. Keren banget, Pak. Selanjutnya kita akan melakukan olahraga dulu. Cukup tangannya seperti ini. Ya, terus ditempelkan di bawah dagu, didorong ke atas. Sekarang ganti tangan kanan pegang kuping kiri. 8. Ganti. Tangan kiri tarik ke kuping kanan, tarik ke kiri. Nah, bagaimana, udah segar? Alhamdulillah kalau udah segar ya. Sebelum pelajaran ini kita mulai, pelajaran kemarin tentang apa anak-anak? Pluralisme agama dan budaya. Iya, pinter. Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetisi dasar. Yang pertama adalah menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Yang kedua adalah kamu nanti bisa menyajikan hasil analisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran melalui Zoom meeting ini, kalian akan diharapkan mampu yang pertama, menjelaskan pengertian dan faktor penyebab terjadinya konflik dan akibat-akibat konflik sosial dengan benar. Yang keempat, melalui presentasi diskusi dapat memberi argumentasi tentang konflik dan kehidupan sosial. Apa yang akan kita pelajari? Konflik dalam kehidupan sosial. Kalian juga bisa mengakses bahan pelajaran pada pagi hari ini melalui Google Classroom kita. Di sini sudah termuat bahan ajar, LKPD, ya, terus juga bahan evaluasi yang harus kalian isi. Untuk selanjutnya, Bapak akan selalu memotivasi kalian agar selalu bersemangat dalam belajar walaupun secara daring. Selanjutnya, jaga kesehatan selalu. Kalau kemana-mana jangan lupa pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Mau menyanyikan dulu salah satu lagu nasional kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ini merupakan salah satu lagu yang berkaitan dengan materi kita kali ini, yaitu tentang konflik. Walaupun konflik banyak terjadi, kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kita akan tampilkan tentang kriteria penilaian yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya, peta konsep yang akan kita lalui saat kita mempelajari materi konflik ini agar kita tahu macam-macam konflik seperti apa, dampak-dampak konflik seperti apa, dan juga bisa membedakan mana yang harus dilaksanakan dan juga tidak. Bapak ingin bertanya, konflik itu apa? Pertentangan. Ya, pernah konflik dengan teman? Pernah, Pak. Pernah. Bagaimana kamu cara menyelesaikannya? Dengan cara maafkan satu sama lain, Pak. Iya, bagus. Kita akan bagi kelompok menjadi 4. Nah, sebelum kita ke tugas kelompok, kita gambar apa anak-anak sekalian? Demo, Pak. Unjuk rasa. Iya, demo. Ini salah satu konflik bukan? Konflik, iya, Pak. Kenapa? Menuntut kenaikan upah. Iya, pintar. Kalau dari bahasa Latin, konflik itu adalah saling memukul. Ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik artinya percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Jakwan, tolong bacakan itu yang sosiologis. Proses antara dua atau lebih orang yang berusaha menyingkirkan pihak lain. Ada lagi menurut Sujono Sukanto. Apa katanya, Ega? Dengan cara menentang pihak lawan serta kekerasan atau kekerasan. Louis Althusser. Konflik itu apa? Silakan Heni, baca Heni. Perjuangan nilai kekuasaan dan sumber daya yang bersifat langka. Selanjutnya menurut Gilin dan Gilin. Egi, silakan baca Egi. Konflik, proses interaksi yang berlawanan. Kita selanjutnya akan mencermati video tentang konflik. Ya kan, dicermati kata-katanya. Coba jangan berisik dulu. Setelah kalian menyimak video tadi, kita sekarang akan berdiskusi. Yang pertama adalah
apakah yang dimaksud dengan konflik? Yang kedua adalah analisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik. Yang ketiga, uraikanlah bagaimana upaya atau cara menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Yang keempat, menurut pendapat kalian, apa saja akibat dari adanya konflik sosial? Nah, di sini juga nanti akan ada penugasan tentang membuat clipping konflik yang ada di Indonesia. Ini adalah tautan Google Classroom. Yang kedua ini adalah tautan Google Formulir. Setelah pembelajaran ini, kalian juga ada tugas individu, yaitu kalian mengisi soal PG atau pilihan ganda. Kita akan kasih waktu 10 menit. Setelah ini kita akan keluar dari Zoom meeting, terus masuk lagi. Kalian bisa mencari data, mencari informasi. Contohnya dari buku IPS kelas 8 ada di halaman 119 sampai 124. Boleh juga nyari di internet. Silakan sekarang berdiskusi. Baik, waktu diskusi sudah habis. Sekarang kita akan presentasi. Untuk kelompok yang pertama, kepada Abi Yuda, silakan. Secara umum, satu proses sosial antara dua pihak atau lebih. Ketika pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Untuk kelompok yang kedua, Widya, silakan Widya. Faktor yang mampu memicu terjadinya konflik sosial yaitu perbedaan perasaan, pendirian, dan pendapat antar individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya presentasi dari kelompok 3. Silakan Heni. Mengatasi konflik secara umum terbagi menjadi 10. Yang pertama adalah kompromi. Cara ini dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bertikai mau saling mengalah. Yang kelima, mediasi atau disebut juga dengan mediation. Penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga bertindak sebagai penasihat. Yang terakhir, presentasi dari kelompok 4 yang akan dibawakan oleh Ananda Jakwan. Konflik sosial memiliki manfaat bagi masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Konflik dapat meningkatkan kohesivitas dan solidaritas anggota kelompok. 2. Memunculkan isu-isu, harapan-harapan yang terpendam yang dapat menjadi katalisator perubahan sosial. Dampak negatif dari konflik sosial bagi masyarakat diantaranya adalah 1. Retaknya persatuan kelompok. Hal ini terjadi bila mana terjadi pertentangan anggota-anggota dalam satu kelompok. 2. Perubahan kepribadian individu, pertentangan di dalam kelompok atau antar kelompok dapat menyebabkan individu-individu tertentu merasa tertekan. Nah, sekarang silakan ada yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan bertanya ke siapa? Ke Heni, Pak. Ya, silakan. Apakah di Palestina merupakan salah satu bentuk dari konflik? Silakan Heni jawab. Iya, termasuk konflik. Ini sedang melaksanakan perdamaian. Namun, Ya, baik. Bapak bantu jawab ya. Konflik Palestina dan Israel sampai sekarang pun memang masih terjadi ya. Namun PBB pun sedang mencari solusi untuk mendamaikan dari kedua negara ini. Kalian apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Tidak ada, Pak. Di sini semuanya bagus ya. Untuk penilaian dari kelompok pertama mendapatkan 90, untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mendapatkan 95, untuk kelompok keempat mendapatkan 98. Selamat untuk nilai-nilai kalian ya. Ini Bapak akan mengajak kalian untuk menyimpulkan daripada pembelajaran ini. Silakan, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Jakwan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, silakan ada yang mau merefleksikan pelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ega. Arti pertentangan atau percekcokan adanya masalah dan konflik masuk kita untuk berkembang dan maju. Baik, bagus sekali. Terakhir, Bapak akan memberikan penguatan kepada kalian. Bahwasanya tidak ada satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik. Nah, tergantung kita menyikapi itu semua ya anak-anakku sekalian. Sebaiknya selesaikanlah konflik itu tanpa merugikan orang lain. Terus jangan lupa hasil persentase kelompok kalian nanti masukkan ke dalam Google Classroom kelas kita. Di akhir pembelajaran ini juga Bapak akan mengingatkan pada kalian untuk pertemuan ke depan kita masih membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial yang kedua. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini,
kita berdoa akan dipimpin oleh Abi Yuda. Pelajaran ini selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih. Hatur Ini nih, nuhun, tapi mau jaga selesai. kesehatan. Selanjutnya, kutunggu jawabanmu di dalam Google Formulir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, udah.